Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, ketemu lagi bareng Mimin. Kali ini, Mimin akan bawain anime yang menurut Mimin salah satu anime paling epik dan kontroversial di tahun 2021. Anime ini berjudul Record of Ragnarok. Cerita berawal dari pertemuan para dewa yang dilakukan setiap 1000 tahun sekali di sebuah aula. Mereka membahas tentang takdir umat manusia yang selalu membuat kehancuran di muka bumi. Dewa Zeus sebagai pemimpin acara meminta pendapat semua dewa yang hadir mengenai keberlangsungan umat manusia. Diberi kesempatan 1000 tahun ke depan atau manusia harus dimusnahkan. Setelah dilakukan voting, ternyata para dewa memilih untuk memusnahkan umat manusia karena perilaku umat manusia sendiri yang membuat kerusakan di bumi. Namun, pada saat Zeus akan menutup dan memutuskan hasil voting tersebut, datang Valkyrie yang bernama Brunhild. Brunhild merasa keberatan dengan keputusan para dewa. Ia menilai jika langsung memusnahkan manusia itu terlalu biasa. Brunhild mengusulkan untuk memutuskan layak atau tidaknya umat manusia diberi kesempatan, yaitu dengan menguji mereka dalam pertarungan melawan para dewa, yang disebut pertarungan akhir antara dewa dan manusia, yaitu Ragnarok. Hal itu tertuang dalam sebuah undang-undang. Pertarungan Ragnarok adalah turnamen 1 versus 1 antara 13 dewa melawan 13 manusia. Siapa saja yang mendapatkan 7 kali kemenangan, maka dialah pemenangnya. Sebenarnya, undang-undang itu hanya formalitas dan sampai saat ini tidak pernah dipakai, karena mustahil bagi manusia menang melawan para dewa. Para dewa menertawakan usulan Brunhild. Namun, dengan kata-kata mutiaranya, Brunhild berhasil menyulut emosi para dewa. そして、人間を滅ぼしたいということでしょうか。それってもしかしてビビってるんですか？ Zeus, tanpa meminta voting dari para dewa yang hadir, langsung mengesahkan pertarungan terakhir dewa melawan manusia. Brunhild menjadi pemimpin utusan manusia. Dia telah menyiapkan 13 orang perwakilan manusia. Pertarungan pertama pun dimulai. Di pihak dewa, mereka mengutus dewa petir yang bernama Thor. Dan dari pihak manusia, mengutus seorang pejuang yang paling kuat dari dataran Cina, yaitu Lubu. Peniupan trompet penghancur sebagai tanda dimulainya pertempuran akhir, Ragnarok. Thor dan Lubu dikenal sering menghabisi lawannya hanya dengan satu serangan. Pertarungan mereka sangat sengit dan terlihat seimbang. Para dewa tidak menyangka ada manusia yang bisa melawan dewa. Lalu, scene berikutnya memperlihatkan masa lalu Thor pada saat negerinya Asgard diserang raksasa es. Hampir semua prajurit Asgard mati. Sisanya lari ketakutan. Tetapi hanya satu serangan, Thor berhasil mengalahkan seluruh raksasa, dan hal itu membuatnya bosan. Thor memasang kuda-kuda untuk mengeluarkan serangan andalannya. Para dewa yang melihat itu mengira pertarungan sudah berakhir. Lubu terlihat baik-baik saja, lalu menyerang balik dan berhasil menebas dada Thor. Scene berikutnya memperlihatkan masa lalu Lubu. Saat ia kecil hingga tumbuh dewasa dan menjadi petarung terkuat di dataran Cina, konon Lubu mengelilingi seluruh daratan Cina untuk mencari lawan yang kuat. Setelah 30 tahun lamanya, akhirnya ia menyadari jika tidak ada manusia yang dapat menandinginya. Karena merasa bosan, Lubu menyerahkan diri untuk dieksekusi. Sungguh lelaki yang gentle. Terlihat mereka sangat senang karena menemukan lawan yang kuat. Zeus merasa ada yang aneh. Pasalnya, saat semua senjata manusia melawan senjata para dewa, pasti akan hancur. Senjata manusia terlihat seperti mainan bagi para dewa. Zeus menyadari jika senjata yang dipakai Lubu adalah perwujudan dari Valkyrie. Di sini kita mengetahui salah satu kekuatan khusus Valkyrie, yaitu dapat berubah menjadi senjata dan bergabung dengan penggunanya. Kekuatan itu disebut Volunder.
salah satu Valkyrie yang bersatu dengan jiwa Lubu dan menjadi senjatanya bernama Rangriz. Brunhild merencanakan untuk menghancurkan jirah sarung tangan Thor, agar Thor tidak dapat dengan bebas menggunakan Mjolnirnya. Konon, Mjolnir adalah senjata terkuat dewa. Siapa saja yang menggunakannya akan terbakar dan binasa. Menurut legenda Nordik, Thor menggunakan Jang Reaper untuk melindungi tangannya. Namun, Lubu berhasil menghancurkan Jang Reaper tersebut, dan semua manusia yang melihatnya merasa senang. Mjolnir terlihat berubah menjadi senjata lava yang sangat panas. Setelah jirah sarung tangan Thor hancur, tiba-tiba terdengar suara seperti detak jantung. Ternyata suara itu berasal dari Mjolnir. Semua penonton terkejut melihat Mjolnir telah berevolusi dan seakan memiliki jiwanya sendiri. Mjolnir が崩れてる。伝説通りにヤールングレイプの片方を失ってしまった。何の音っすか？いや違う。起きたか。Ternyata, legenda tentang Mjolnir yang tersebar itu salah. Jang Reaper atau jirah sarung tangan Thor itu bukan alat untuk mengendalikan Mjolnir, tapi untuk menahan kekuatan Thor agar tidak menghancurkan Mjolnir sebelum ia bangkit. Thor terlihat memasang kuda-kuda, bersiap untuk menyerang Lubu dengan kekuatan penuh. Thor melempar Mjolnirnya ke arah Lubu, namun Lubu berhasil menghindarnya dan langsung melakukan serangan balik. Tiba-tiba, Mjolnir berputar kembali seperti bumerang. Ternyata tujuan Thor melempar Mjolnir bukan untuk menyerang secara jauh, melainkan memanfaatkan gaya sentrifugal, kemudian melepaskan serangan yang begitu dahsyat. Lubu terlihat menahan serangan Thor sekuat tenaga sampai kedua kakinya patah. Setelah semua mengira pertarungan berakhir, Lubu yang sudah tidak bisa berdiri datangi kudanya yang bernama Terwelu Merah. Terwelu Merah seakan menginginkan Lubu untuk bertempur sampai akhir. Seluruh manusia yang menyaksikannya memberi semangat pada Lubu untuk kembali bangkit. Lalu, Lubu mengeluarkan teknik terakhirnya yang telah ia tempat selama puluhan tahun. Teknik itu bernama Pelahap Langit. Lubu dan Thor mengeluarkan serangan terdahsyatnya sampai membuat arena menggema. Lubu terlihat babak belur sampai kedua tangannya putus, namun Lubu tetap menyerang Thor. Terlihat mereka tersenyum di serangan terakhir ini. Thor mengakui kekuatan Lubu dan menganggapnya sebagai teman. Ternyata pertarungan ini adalah pertarungan jiwa. Siapapun yang kalah akan menjadi debu di angkasa dan tidak dapat bereinkarnasi atau dibangkitkan lagi. Pertarungan pun berlanjut. Babak kedua, Valkyrie mempersiapkan Vel rahasia. Seseorang yang sangat membenci para dewa lebih dari siapapun. Perwakilan dari tim manusia adalah ayah dari seluruh umat manusia di bumi ini yang bernama Adam. Namun, ada perubahan perwakilan dari pihak dewa. Zeus menggantikan Siwa untuk berhadapan dengan Adam. Zeus sangat bersemangat ingin merasakan sensasi pertarungan. Brunhild terlihat sangat cemas karena hal tersebut di luar prediksinya. Pertarungan kedua pun dimulai antara Zeus, bapak para dewa, melawan Adam, bapak dari para manusia. Valkyrie Ragnleif
menjadi senjata untuk Adam, ia bertransformasi menjadi sebuah keling. Zeus terlihat meremehkan Adam. Zeus memulai serangan dengan tinjunya, namun Adam dengan mudahnya menghindar. Adam menghindari semua serangan Zeus. Semua dewa heran dengan kemampuan Adam. Lalu, seketika Adam menyerang. Pukulannya telak menghantam wajah Zeus. Semua serangan Adam adalah serangan Zeus sendiri yang disebut refleksi ilahi. Sejarah terciptanya Adam adalah seperti tiruan sang pencipta. Zeus terlihat babak belur oleh serangan Adam. Zeus merasa sangat marah lalu menggunakan teknik mendiang ayahnya Kronos. Namun, Adam tetap membalikan serangannya sampai Zeus tersungkur. Saat semua mengira Adam sudah menang, Zeus tiba-tiba terbangun. Zeus yang sudah terlihat kelelahan menggunakan teknik terakhir yang dimilikinya. Semua manusia bergetar ketakutan melihat wujud terakhir Zeus yang berubah. Zeus terus melancarkan serangan terhadap Adam meskipun tidak pernah mengenainya. Ternyata semua itu Zeus lakukan untuk menguras stamina Adam. Sampai saraf-saraf pada mata Adam mengeluarkan darah. Pertarungan mereka terlihat sengit, jual beri serangan. Lalu, terlihat stamina Adam sudah melemah, dan karena menggunakan refleksi ilahi secara terus-menerus, membuat Adam buta. Dalam kegelapan, ia terus menyerang untuk melindungi anak-anaknya. Adam, 一歩も引かず命をかけた拳と拳のみが織りなせると、観客たちは総立ちとなっていた。美しきものだったか。ええ。涙が止まらないっす。おそらくアダムの目はもう十分だよ父さん、もういい。もう勝負はついてるわ。大丈夫、いいやつも悪いやつもみんなをTiba-tiba Zeus berlutut. Namun, ternyata yang kalah adalah Adam. Sudah dari sebelumnya, Adam telah menghembuskan napas terakhirnya. Namun, tekadnya untuk melindungi anak-anaknya yang membuat Adam dalam kematian pun terus menyerang Zeus. Pertarungan kedua pun dimenangkan oleh pihak para dewa. Bunhin terlihat sangat stres setelah mengalami 2 kali kekalahan secara beruntun. Lalu, ia didatangi oleh seorang samurai yang bernama Kojiro Sasaki yang ingin bertarung di ronde berikutnya. Tetapi ada perbedaan mencolok pada diri Kojiro Sasaki. Terlihat ia lebih tua dibanding saat terakhir ia mati. Setelah banyak pertimbangan, akhirnya Brunhild menyetujuinya dan meminta Ceres untuk menjadi senjata Kojiro Sasaki. Pertarungan ketiga antara Poseidon melawan Kojiro Sasaki. Poseidon adalah kakak dari Zeus. Lalu, Kojiro Sasaki merupakan pecundang terbesar pada masanya. Ia selalu kalah dalam pertarungan. Banyak manusia yang meragukannya, namun dalam kematiannya ia terus berlatih dan menjadi samurai nomor 1 di dunia. Saat pertandingan dimulai, keduanya hanya berdiam diri. Poseidon merupakan tipe yang tidak akan menyerang lawan di luar jangkauan serangannya. Sementara Sasaki adalah tipe petarung yang selalu memperhitungkan langkah serangannya. Scene selanjutnya memperlihatkan masa lalu Poseidon saat membunuh kakaknya Adamas hanya dengan 1 kali serangan dan merubah sejarah dewa Olympus. Lalu di sini kita mengetahui masa lalu Sasaki saat menantang semua samurai hingga mendapat julukan pecundang terbesar. Dia selalu kalah dari musuhnya, namun kekalahan itulah yang membuatnya lebih kuat. Sasaki mulai menyerang dan hampir mengenai Poseidon. ここ申し訳が参る。手に繰り出
出せし技は三弱通常の一点完成の方だが佐々木と時速200キロに達する岩ツバメが見よツバメ返し。 Akhirnya Poseidon, salah satu dewa yang paling disegani di kayangan, melangkahkan kakinya untuk datang menyerang Sasaki. Namun, Sasaki berhasil menghindari serangan tombak Trixula Poseidon. Poseidon akhirnya berhasil mengenai Sasaki dan membuatnya terluka. これだ。早い。時、神が初めて人間に向け。Poseidon kembali menyerang Sasaki secara beruntun, namun masih bisa dihindari berkat pemindaian cepatnya. Sasaki mencoba menyerang Poseidon, namun dengan mudah dihindarinya. Poseidon mematahkan pedang Sasaki menjadi dua. Dirasa ingin menyerah seperti biasanya, namun saat ini ia ingin merasakan kemenangan pertamanya. Sasaki lalu mengambil patahan pedangnya. Tiba-tiba keluar cahaya dari pedang itu dan menjadikannya pedang kedua Sasaki. Sasaki bersiap kembali menerima serangan Poseidon. Lalu Sasaki memakai semua jurus orang-orang yang pernah dihadapinya, hingga ia berhasil menyerang balik dan melukai Poseidon. Toda流の小太刀、柳生新影流の水のごとき剣聖恐竜の破壊力。 Poseidon menyerang dengan cepat hingga Sasaki tidak dapat melihatnya. Sasaki yang tak dapat memprediksi serangan Poseidon terlihat kewalahan menghadapinya. Saat Sasaki merasa akan kalah, dia mendapat dorongan dari semua teman-temannya dan berhasil membalikkan keadaan. Lalu, ia berhasil mendekati Poseidon dan memotong kedua tangannya. Serangan pamungkasnya adalah jurus cacak hayam. Poseidon pun kalah. Semua penonton yang menyaksikannya terkaget, terheran-heran. Seorang manusia dapat mengalahkan dewa. Sasaki membawa kemenangan pertama bagi umat manusia. Namun, masih ada 6 pertandingan lagi yang harus dimenangkan manusia agar mereka tidak dimusnahkan. Setelah pertandingan itu, para dewa berkumpul. Mereka mulai merasa cemas dan menganggap ini sebagai masalah serius. Pertarungan keempat pun dimulai, dilaksanakan di arena baru sesuai pesanan dari pihak manusia. Perwakilan dari pihak manusia adalah Jack si pencabik dari legenda Inggris. Dan yang menjadi lawannya adalah Hercules, sang dewa perkasa. Saat pertarungan dimulai, dan saat itu pula film Record of Ragnarok Season 1 telah selesai. Ya, animenya baru sampai di sini ya guys. Kita tunggu kelanjutannya. Masih ada 10 pertandingan lagi. Oh iya, karakter mana yang kalian tunggu? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Udah malam guys, Mimin pamit ya. Sampai ketemu lagi di cerita anime selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.